sama Kakak Deli, Kakak Ira, Kakak Intan, Kakak Amel. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi, dengar dia panggil nama saya. dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik silakan duduk. Nah, adik-adik, 1 minggu telah berlalu, tapi Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan selalu memimpin kita. Dan sehingga kita masih bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun cuma di rumah aja, tapi adik-adik harus tetap bersuka cita ya. Nah, sekarang adik-adik kita bangkit berdiri lagi yuk, kita nyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara teman. Tuhan bertambah-tambah kasih Yesus.
1 minggu sudah berlalu. Pasti banyak perbuatan kita yang mungkin melukai hati mama dan papa, atau melukai adik-adik atau kakak kita, bisa juga melukai hati teman-teman kita, dan mungkin bahkan melukai hati Tuhan. Untuk itu, yuk kita memohon ampun di hadapan Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkahmu jatuh, dan kehendakku jadi panduku, Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkenan, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra kami, amin. Adik-adik, setelah kita meminta ampun kepada Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-21. Kita baca bareng-bareng ya. Kisah Para Rasul 2, ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sekarang kita nyanyi Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan terimakan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Yuk sekarang kita mau mendengarkan petunjuk hidup baru. Siapin Alkitabnya. Kakak Intan akan bacakan ya. Petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-38. Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kita akan mendengarkan Mazmur dari Mazmur 126 ayatnya yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yuk adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi dulu yuk Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus.
tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan berkati juga untuk Kakak Ira yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk siapin Alkitabnya, duduk yang manis. Sudah? Yuk. Kalau sudah, Kakak Ira mau tanya dulu nih. Kira-kira nih, kalau kita dijanjikan sesuatu sama mama dan papa, terus ditepatin, seneng gak? Ayo, seneng gak? Pasti seneng dong. Sama nih, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia menjanjikan sesuatu kepada murid-muridnya. Ada yang masih ingat janjinya? Ayo, ada yang ingat nggak? Apa? Iya, benar. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk datang menemani murid-murid. Nah, pada suatu hari, murid-murid sedang berkumpul di suatu tempat. Mereka sedang berdoa, sedang memuji Tuhan. Tiba-tiba ada suara yang sangat kencang sekali dari langit. Wah, suara apa itu? Bunyinya seperti angin yang bertiup sangat kencang. Tiba-tiba muncullah dari langit, nyala seperti lidah-lidah api yang hinggap pada mereka. Wow, semua murid-murid sangat senang. Tahu nggak itu apa? Ternyata Roh Kudus turun. Itu adalah hadiah dari surga yang Tuhan Yesus sudah janjikan sebelum dia naik ke surga. Wow, murid-murid semua sangat senang karena sudah ada yang menemani mereka. Nah, pada saat Roh Kudus turun di Yerusalem sedang berkumpul banyak sekali orang dari seluruh negara. Ada yang dari Inggris, ada yang dari Arab, ada yang dari Cina, banyak banget. Terus mereka dengar sih, itu suara apa ya ribut-ribut? Pas mereka mendekat, suara apa itu? Suara apa itu? Pas dilihat, ternyata murid-murid Tuhan Yesus sedang menceritakan perbuatan Tuhan Yesus yang sangat ajaib. Dan yang bikin terkejut lagi nih, tahu nggak adik-adik? Murid-murid Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka mengerti apa yang dikatakan oleh murid-murid itu kepada mereka. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu datang untuk menolong dan membantu kita semua yang mau percaya dan yang mau turut sama perintah Tuhan. Amin. Yuk, cerita kita tadi terambil dari Alkitab. Kita buka sama-sama ya. Dari kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Yuk, yang belum bisa buka Alkitabnya, Mama dan Papa bantu ya. Kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Yuk kita mulai ya. Yuk 1, 2, 3. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri.
Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri kita sendiri? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Amin. Yuk kita tutup Alkitabnya. Mengakhiri cerita kita hari ini, kita sama-sama berdoa Bapa kami. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sesudah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, sekarang kita mau meresponnya. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi, "Bapakku datang padamu." Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Yuk kita menyanyi beri syukur. Mengumpulkan persembahan kita, yuk adik-adik kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat digunakan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyi. Yuk semuanya, kedua tangannya ditaruh di belakang. Kita nyanyi Mana Jempol. Mana
Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk adik-adik di rumah. Ya Tuhan, berkatilah adik-adik kami dalam masa pertumbuhannya, dalam masa pendidikannya, walaupun saat ini belajar masing-masing di rumah, kiranya Engkau tetap sertai mereka, agar mereka boleh belajar dan tetap memuji Tuhan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk Mama dan Papa. Terima kasih Tuhan berikan Mama dan Papa yang selalu baik kepada kami. Berkatilah mereka selalu Tuhan, semoga panjang umur dan mereka tetap diberi kesehatan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu pergumulan bangsa kami pada saat ini dan mungkin di seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan, Kamu pulihkan kembali agar semuanya boleh kembali seperti semula. Kami juga berdoa Tuhan untuk aktivitas kami yang akan datang selama seminggu ke depan. Kiranya Tuhan selalu sertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita mau terima berkat, kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Sudah Waktunya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita udah selesai. Ingat, di rumah tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Dadah, selamat hari Minggu.